Wah, teman-teman udah siap semua ya buat ibadah. Kalau gitu, Pinky panggilin Kak Belva dulu ya. Kak Belva, Kak Belva. Iya, kenapa Pinky? Ini teman-teman udah siap semua tuh buat ibadah. Oh iya? Iya. Coba Kak Belva lihat. Oh iya, halo adik-adik. Kak Belva senang sekali adik-adik masih semangat untuk beribadah. Pinky juga semangat, Pinky. Iya, Pinky juga semangat. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik pada kami. Oleh sebab itu, saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji Tuhan. Tadi nyanyi lagu Kudaki-daki. Iya, tadi kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Ya, Nah, sekarang saatnya untuk mendengarkan cerita. Ya, betul sekali. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Adik-adik,
Yuk kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo. Yuk. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. We sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Shalom adik-adik sekolah minggu Blessing Kids Cipulir. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua di rumah adik-adik? Kang percaya adik-adik di rumah semuanya pasti dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kita sedang di rumah masing-masing ibadah online ini, kakak yang percaya adik di rumah pasti semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini kakak yang akan sharing firman Tuhan untuk adik-adik kelas love ya. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu. Kakak yang akan pimpin doanya. Adik-adik di rumah nggak usah ikutin kakak berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak yang akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah Tuhan Yesus. Itu karena kerinduan kami Tuhan, itu karena kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kiranya yang kami berkati semuanya Tuhan, mulai dari kelas love, hope, joy, maupun faith Tuhan. Blessing Kids Cipulir Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya adik-adik ini di rumah dapat dengar-dengaran akan firman-Mu ini dan menjadi teladan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Kali ini kakak yang akan sharing firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, yaitu Yohanes 6 ayat 1-15. Dibuka Alkitabnya adik-adik. Yohanes 6 ayat 1-5. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia,
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian pula dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhannya yang di Alkitab, yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, kakak mau kasih video singkat bagaimana cerita firman Tuhannya itu. Kakak mohon adik-adik semuanya simak baik-baik video ini supaya adik-adik lebih dalam lagi, lebih ngerti. Nanti kakak jelasin di akhir video. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, adik-adik. Mengapa ya orang-orang itu mengikut Tuhan Yesus? Mereka mengikut Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Sesampainya di sana, ternyata banyak sekali orang-orang yang menyambut dia, adik-adik. Setelah itu, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mengikut dia, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun ada, masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja."
Namun, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian, dibuatnya juga dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan 2 ekor ikan yang lebih setelah orang makan. Nah, adik-adik, kita sudah simak videonya sama-sama kan tadi. Kakak mau kasih amanat yang dapat kita ambil adik-adik dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu ada 2 pelajaran yang kita ambil, 2 amanat. Yang pertama, kita harus belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang tadi adik-adik. Walaupun dia tidak memiliki banyak, tetapi dia cuma 5 roti dan 2 ikan saja. Dia tetap membagi, dan Tuhan Yesus pun memakai anak kecil itu untuk memberkati banyak orang. Jadi semuanya orang itu bisa makan. Siapa yang di sini mau menjadi anak kecil itu? Walaupun kita memiliki nggak banyak seperti anak kecil tadi, cuma 5 roti dan 2 ikan saja dia dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa ya adik-adik. Dia bisa memberkati semua orang, memberi makan semua orang. Malah di akhirnya Tuhan Yesus menyuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan yang supaya biar tidak terbuang sia-sia. Masih ada sisanya adik-adik. Siapa yang menjadi anak kecil itu aja? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga mau sedikit tambahan. Tema kita pada bulan ini adalah berinisiatif. Pada minggu ini kita tadi ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yang 5 roti dan 2 ikan, seorang anak kecil yang berinisiatif sehingga dia dipakai Tuhan oleh luar biasa. Nah, kakak mau kasih contoh berinisiatif itu di dalam Tuhan maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adik-adik berinisiatif, contohnya hal kecil saja, bangun tidur sendiri, jangan dibangunnya oleh mama papa. Terus misalnya adik-adik bangun tidur, beresin kamarnya sendiri atau kasurnya sendiri, spray-spraynya. Terus juga berinisiatif, misalnya ada sampah di rumah kalian, berserakan apa ada adik kalian atau abang kalian atau kakak kalian buang sampah sembarangannya, berinisiatif. Boleh kalian ingatkan atau boleh kalian buang sendiri, sekalian kalian ingatkan. Nah, berinisiatif juga itu ada dalam Tuhan. Apa sih kak berinisiatif dalam Tuhan? Yang pertama, dari hal kecil saja. Kalian bangun tidur kalian berinisiatif mencari Tuhan, berdoa, mengucap syukur, berterima kasih atas kalian bisa bangun pagi, tidak ada kekurangan suatu apapun. Itu contoh berinisiatif. Apalagi kak, baca Alkitab tanpa disuruh. Misalnya di rumah kalian, di keluarga kalian ada setiap hari itu baca Alkitab, misalnya 2 pasal atau 3 pasal. Misalnya kalian sendiri aja, nggak usah sama mama papa atau sama kakak abang.
kalian sendiri berinisiatif dari hati, kalian mau baca sendiri, kalian berdoa sama Tuhan. Nah, yang ketiga itu misalnya kalian ini kan kita ibadahnya masih online, adik-adik tetap semangat berinisiatif ikut ibadah walaupun dari rumah saja, dari video, dari sharing kakak-kakak sekolah minggu. Kalian berinisiatif juga dengar lagu pujian, itu juga tadi adalah berinisiatif yang bisa kita lakukan ya adik-adik di rumah, untuk Tuhan, untuk mau papa, untuk diri kita sendiri. Tadi contoh-contohnya yang kakak sharing adik-adik. Nah, mungkin untuk cukup sekian kakak sharing firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat menjadi anak Tuhan, tetap teladan, terus membaca Alkitab, berdoa setiap hari, nyanyi lagu pujian, ikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya tuh adik-adik ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kakak percaya juga Tuhan pasti memelihara kalian di rumah adik-adik. Jaga kesehatan adik-adik, banyak minum vitamin, jangan main mulu, oke adik-adik. Kakak mau tutup dalam doa ya adik-adik. Kalian lipat tangannya, tutup matanya, masih kakak berdoa karena ibadah telah selesai. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Tuhan. Adik-adik ini dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu, menjadi teladan bagi kebenaran-Mu Tuhan, yang diajarkan oleh kami anak-anak-Mu Tuhan. Dari seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan, ia tetap membaginya kepada Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati anak kecil itu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti anak kecil itu Tuhan, dipakai oleh Engkau yang sangat luar biasa Tuhan. Walaupun adik-adik kecil ini masih anak-anak Tuhan, yang Engkau lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berkati keluarganya pun dimanapun mereka berada. Kau berkati pekerjaannya, rumah tangganya, sekolahnya Tuhan. Kau berkati Tuhan semuanya. Kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tutup hari ini pada minggu yang keempat bulan September Tuhan. Kami berkati semuanya di rumah Tuhan, dan juga kami Tuhan Yesus kuserahkan guru-guru sekolah minggu, basic kecil kulit semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu pun jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan dalam tangan Tuhan untuk pagi yang ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Ini dalam Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kita semangat.